Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang berjudulkan tentang Saddu Az-Zariyah pada mata kuliah Ushul Fiqh 2. Yang mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rina Juliana MPD. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Eka Sumantri, menomorkan NIM 2012-0098. Memasuki materi yang pertama, tentang apa itu Saddu Az-Zariyah. Secara etimologis, kata Saddu Az-Zariyah merupakan bentuk parafrase atau idafah yang terdiri dari dua kata, yaitu sad yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak, dan az-zariyah yang berarti jalan, sarana, wasilah, dan sebab terjadinya sesuatu. Beberapa pandangan para ulama tentang Saddu Az-Zariyah. Yang pertama, Al-Qarafi, yaitu memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski sesuatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan mafsadah, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi sesuatu kerusakan mafsadah, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Kedua ada as-saukani, masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang, atau al-mahzur. Yang kedua Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pengertian pembatasan zariah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu menurutnya pengertian zariah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga zariah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut sad az-zariyah, yang menuntut untuk dilaksanakan disebut juga fad al-zariyah. Dengan demikian, az-zariyah dititik beratkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya. Kedudukan sad az-zariyah. Kelompok pertama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kelompok kedua yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak Saddu Az-Zariyah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contohnya, kasus Imam Syafi'i menggunakan sad az-zariyah adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirkan air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana atau zariyah pada tindakan mencegah peroleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan juga zariyah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Kelompok ketiga, yaitu yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri, Ibnu Hazim. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual, zahir al-lafzi. Sementara sad az-zariyah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tindakan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sad az-zariyah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Pengelompokan Saddu az-zariyah. Yang pertama, memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan. Zariah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum minuman keras dan zina. Yang kedua, mencaci sembahan agama lain, itu sebenarnya hukumnya mubah. Namun, karena cara tersebut bisa dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci, maka Allah melarang untuk melakukannya. Dari segi tingkatan kerusakan yang ditimbulkan, zariah yang membawa kerusakan secara pasti. Zariah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau zariah itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
Zari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya, hal ini berarti bila zari'ah itu tidak dihindarkan, seringkali sudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Dasar hukum Sat Az-Zari'ah. Yang pertama ada Al-Quran, yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 108, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. 2. Sunnah. Dari Abdullah bin Ammar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana cara seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain. Kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibunya lelaki tersebut. Kaidah fikih, yaitu menolak keburukan mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan atau maslahah. Logika, ketika seorang memperbolehkan sesuatu perbuatan, maka mestinya ia juga memperbolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seorang melarang sesuatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Cara menentukan az-zari'ah. Motif atau tujuan yang mendorong seorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan. Akibat yang terjadi dari perbuatan tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.